Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama yaitu mengenai hakikat PTK, tujuan PTK, prinsip-prinsip PTK, karakteristik PTK, dan manfaat. Yang pertama yaitu hakikat PTK. PTK adalah penelitian yang dilaksanakan dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. PTK ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. PTK berfokus pada kelas atau pada proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Menurut Suhartini pada tahun 2002 menjelaskan PTK melalui gabungan definisi dari 3 kata yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Dari setiap kata-kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Pertama, penelitian. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan metodologi atau untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam memecahkan suatu masalah. Tindakan adalah sesuatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Tindakan yang dilaksanakan dalam PTK berbentuk suatu rangkaian atau siklus kegiatan. Yang ketiga itu kelas. Sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Yang kedua yaitu tujuan PTK antara lain yaitu meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalamnya dan di luar kelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan sikap profesional pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dan di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan atau pembelajaran secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip PTK. Yang pertama yaitu tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghemat kegiatan utama. Misalnya bagi guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama sehingga berulang mengganggu proses pembelajaran. Prinsip yang keempat yaitu metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Prinsip kelima yaitu permasalahan atau topik yang dipilih harus benar, menarik, mampu ditantangi, dan berada dalam jangkauan kewenangan penelitian untuk melakukan perubahan. Yang keenam, penelitian harus tetap memperhatikan etika, tata krama penelitian secara rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Yang ketujuh yaitu kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan karena tuntunan terhadap peningkatan dan pengembangan akan menjadi tantangan panjang waktu. Prinsip yang kedelapan yaitu meskipun kelas atau mata pelajaran merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan terhadap PTK tidak terbatas dan konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah. Selanjutnya yaitu karakteristik PTK.
Yang pertama yaitu PTK merupakan kegiatan yang tidak saja berupa memecahkan masalah, tetapi sekaligus mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, PTK merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Yang ketiga yaitu persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK bukan dihasilkan dari kajian teorik dan penelitian tersebut, tetapi berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual. Karakteristik yang keempat yaitu PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi dalam kelas. Nah, yang kelima, adanya kolaborasi kerjasama antara praktisi yaitu guru dan kepala sekolah dengan penelitian dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan, yang akhirnya melahirkan kerjasama tentang tindakan atau action. Yang keenam yaitu PTK dilakukan hanya apabila yang pertama ada keputusan kelompok dan komitmen untuk penggambaran. Yang kedua itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang ketiga alasan pokok ingin tahu, ingin membantu, ingin meningkatkan. Dan yang keempat yaitu bertujuan memperoleh pengetahuan atau berbagai upaya pemecahan masalah. Manfaat yang kelima yaitu PTK. Manfaat PTK yaitu antara lain yang pertama menganalisis laporan PTK yang dapat dijadikan bahan paduan bagi para pendidik atau guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, hasil-hasil PTK yang dilaporkan dapat dijadikan sebagai bahan artikel ilmiah atau makalah untuk berbagai kepentingan, antara lain disajikan dalam forum ilmiah dan dimuat di jurnal ilmiah. Kedua yaitu menumbuh kembangkan kebiasaan budaya dan atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Yang ketiga yaitu mewujudkan kerjasama, kolaborasi dan atau sinergi antara pendidikan dan suatu sekolah atau pendidikan dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntutan dan konteks lokal, sekolah, dan kelas. Yang kelima yaitu menumpuk dan meningkatkan ketertiban, kegairahan, keterkaitan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Yang keenam yaitu mendorong terwujudnya proses pembelajaran yang menarik, menentang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara sungguh-sungguh. Nah, itulah video presentasi saya mengenai penelitian tindakan kelas atau PTK. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.